Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada panitia penyelenggara acara dan juga kepada para partisipan acara ini yang berbahagia. Izinkan saya Nur Al-Azizah dan rekan saya Retno Pangastuti, kami dari Program Studi Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Resiliensi Perspektif Psikologi Honorer di masa pandemi COVID-19, studi pendahuluan. Daftar pembahasan yang pertama ada pendahuluan, lalu metode, yang ketiga hasil dan diskusi, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Pendahuluan. Jadi di Indonesia, setiap guru itu memiliki tugas, tanggung jawab, dan tujuan yang sama dalam pendidikan. Namun tidak dengan persoalan gaji, di mana guru honorer itu memperoleh gaji yang minim bahkan di bawah UMR. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang menjadikan guru honorer sebagai pihak paling terimbas dalam aspek ekonomi. Belum lagi berbagai kendala, tantangan, dan tuntutan saat PJJ, serta perannya akan keberhasilan pelaksanaan blended learning. Beban kerja dan persoalan yang dihadapi oleh guru honorer ini dapat berakibat serius apabila mereka atau guru honorer itu tidak memiliki bertahan dan bangkit dari berbagai situasi sulit yang mereka alami, atau disebutnya sebagai resiliensi. Berarti konsep resiliensi ini memiliki urgensi di masa pandemi COVID. Namun para ilmuwan psikologi merasa bahwa terdapat kelemahan mendasar dari teori-teori psikologi modern yang sehingga perlu adanya suatu alternatif psikologi yang dalam hal ini adalah psikologi Islam. Masuk ke landasan teori yang resiliensi. Resiliensi adalah keahlian atau kemampuan seseorang untuk bertahan di berbagai situasi sulit dengan menghadapi, mengatasi, dan bangkit dari situasi yang dialami. Lalu psikologi Islam itu sendiri adalah salah satu cabang psikologi yang konsep-konsepnya dibangun atas dasar Al-Quran, Sunnah, dan keilmuan Islam lainnya. Dan untuk konsep sabar atau kesabaran, yaitu dari berbagai bentuk kesulitan, kesedihan, serta saat menghadapi berbagai hal yang tidak disuka dan dibenci. Dalam penelitian kami nanti akan dipaparkan terkait konsep kesabaran menurut Al-Quran, hadis, dan beberapa ahli Islam seperti Imam Al-Ghazali. Lalu ada penelitian Subandi dengan judul penelitiannya yaitu Sabar, sebuah konsep psikologi dengan 5 kategori sabar, dan juga ada penelitian dari Yusuf tentang sabar sebagai psychological strength untuk mencapai kesuksesan dengan 3 aspeknya, yaitu pada pendirian, tabah, dan juga tekun. Masuk ke dalam metode, di sini yang pertama desain. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan trianalisis sumber atau menggunakan sumber primer yaitu hasil wawancara dan juga sumber sekunder berupa studi pustaka seperti jurnal, buku, dan artikel berita. Untuk partisipan dalam penelitian ini adalah 4 orang guru honorer SD Negeri Pucangan 3, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan teknik analisis datanya di sini kami menggunakan analisis tematik yang mengacu pada konsep resiliensi menurut Al-Quran, hadis, dan pendapat para ahli Islam. Untuk hasilnya, di sini berdasarkan hasil studi pendahuluan bahwa keempat orang guru honorer berusia dan status pernikahan yaitu 43, 28, 26, dan 25. Itu menikah dan ada satu yang single parent. Untuk gaji, tugas tambahan, dan pekerjaan sampingan, di sini gaji itu disesuaikan dengan lama mereka mengajar. Dengan setiap masing-masing guru honorer itu memiliki tugas tambahan dan pekerjaan sampingan seperti guru les, online shop, usaha kecil-kecilan. Dan yang terakhir adalah tantangan dan kendala dalam PJJ dan blended learning. Itu seperti terkait koneksi, kurang memadai gawai pada siswa, keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas, dan ketidakefektifan pembelajaran tertentu jika dilaksanakan secara daring. Nah, memasuki sesi diskusi di sini bahwa berdasarkan studi pendahuluan kepada 4 orang guru honorer melalui wawancara, itu keempat orang guru honorer, maksudnya 3 dari 4 orang guru honorer ini memiliki sikap sabar yang ditunjukkan dalam bentuk ikhlas, bersyukur, pengendalian diri, teguh pada pendirian, dan juga tekun. Keempat 3 dari 4 partisipan ini memiliki sikap sabar secara fisik maupun jiwa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Adapun sabar secara fisik itu adalah menahan diri dari hal-hal yang melelahkan atau menyulitkan badan. Di sini adalah ketika mereka mengajar.
Lalu sabar jiwa ini menahan diri dari perkara yang diinginkan tingkah laku dan didorong oleh hawa nafsu. Nah, salah satu contoh sabar jiwa atau yang mencakup dalam sabar jiwa dalam penelitian ini adalah sikap qanaah. Seperti itu. Nah, ketika guru honorer ini menunjukkan sikap sabar, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga guru honorer atau pakar dalam ini memiliki sikap sabar di masa pandemi COVID, maka mereka akan sehat secara fisik dan mental di masa pandemi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya di sini, konsep sabar merupakan konsep resiliensi perspektif psikologi Islam pada guru honorer pendahuluan. Lalu yang kedua, bahwa guru honorer itu bersikap sabar secara fisik dan juga sabar secara jiwa dalam bentuk ikhlas, bersyukur, pengendalian diri, teguh pada pendirian. Untuk sarannya, yang pertama untuk guru honorer, yaitu agar mempraktikkan konsep resiliensi perspektif psikologi Islam atau kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua untuk sekolah, yaitu agar mempertahankan dan meningkatkan kualitas guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan merujuk pada konsep resiliensi perspektif psikologi Islam atau konsep kesabaran. Dan yang ketiga, yaitu untuk penelitian selanjutnya, agar melanjutkan penelitian resiliensi perspektif psikologi Islam atau kesabaran secara lebih luas, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesabaran. Kurang lebih itu, apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.